Hai para penikmat catur, selamat datang di video gua dan kali ini gua akan membahas partai catur antara Polina Suvalova melawan Alexandra Goryakina pada Russian Championship Super Final untuk kategori catur wanita. Dan oke, kita akan lihat nih bagaimana jalannya pertandingannya. Langsung ke pertandingan, let's go. Polina Suvalova memegang putih, Alexandra Goryakina memegang hitam. Suvalova memulai pertandingan dengan langkah D4, hitam D5, lanjut C4, pembukaan gambit menteri, hitam membalas dengan C6. Gambit menteri ditolak, pertahanan Slav. Lalu putih menukar pion C dengan pion D5, pion C makan pion D5. Putih mengembangkan gajah ke F4, kuda ke C6 dari hitam, terus mengembangkan perwira kuda ke C3. Hitam juga mengembangkan perwira kuda ke F6 dan E3, membuka diagonal gajah petak terangnya, gajah ke F5, lanjut kuda F3 dan E6. Nah, di sini putih mulai menyerang dengan menteri ke B3, mengancam pion B7. Lalu hitam membalas dengan gajah ke B4, menutupi ancaman dan memberi pin ke kuda. Dan putih di sini terus menyerang kuda ke E5, mengancam kuda C6 untuk mendapatkan gajah di B4. Kita memutuskan menukar gajah dengan kuda sekak. Putih memakan dengan pion, kuda makan kuda di E5, kemudian putih makan balik dengan gajah. Nah, di sini pion B7 masuk dalam serangan menteri, tapi hitam mengabaikannya. Dia arkoda pendek. Ya, hitam tetap fokus ke perkembangan perwiranya. Dan jika putih memakan pion B-nya, itu bukan masalah sih bagi dia ya, karena dia bisa mengembalikan pionnya dengan membawa perwiranya untuk menekan pion lemah di C3, memanfaatkan perkembangan perwiranya yang jauh lebih cepat dari putih. Di sini putih membalas dengan benteng ke C1, hitam kuda ke E4, dan kali ini kita mencoba mendapatkan gajah petak gelap putih melalui pionnya. Putih bereaksi dengan langkah H4, memberi ruang ke gajah sekaligus mencegah kemungkinan menteri ke H4 untuk menyerang melalui sayap raja. Hitam F6 mengancam gajah, gajah mundur ke H2, dan benteng ke C8, mulai menekan pion lemah di C3. Dan di sini putih langsung F3, mencoba memukul mundur kuda. Di sini hitam tidak mundur, melainkan memainkan langkah kuda makan pion, ya, mengorbankan kudanya, benteng makan kuda, dan menteri ke A5, memberi pin ke benteng dan mengancam benteng 2 kali. Jadi di sini terpaksa putih harus memajukan raja ke D2, menambah penjagaan, benteng tukar benteng, menteri tukar benteng, menteri makan pion A2 sekak, dan raja mundur ke E1. Alexandra Goryakina mengorbankan kudanya untuk 2 pion supaya dia bisa mendapatkan 2 pion bebas pada sayap menteri untuk dipromosikan, dan juga membuat raja putih tetap di tengah dalam posisi yang tidak aman. Meskipun unggul secara jumlah perwira, posisi putih sangatlah sulit karena rajanya masih di tengah. Dan oke, permainan dilanjutkan dengan langkah E5. Terlihat hitam seperti menawarkan pion, tapi ancaman sebenarnya adalah benteng C8, dan ini sangat bahaya. Jika di sini putih tertarik untuk makan pion E5, maka benteng ke C8 menyerang menteri. Jika menteri ke B4, maka benteng ke C1 akan skakmat. Jadi sini putih harus mundur ke D2, lalu benteng ke C2 terus menyerang menteri, dan di sini menteri harus menyerahkan diri karena jika menteri mundur ke D1, maka menteri ke A5 sekak, menteri ke D2, dan menteri makan menteri skakmat. Jadi di sini putih menyelamatkan diri, menteri ke D2, lalu hitam menteri ke A1 sekak, putih menteri ke D1 menutup dan mengajak pertukaran menteri, dan hitam menteri ke B2 karena dia sedang tertinggal jumlah, gajah ke E2 dari putih, benteng ke C8 memberikan sebuah ancaman pin pada petak C1. Putih raja ke F2 menghindari pin pada menteri, tapi sekarang
malah gajah D2 yang masuk ke dalam posisi pin. Hitam langsung memanfaatkan ini dengan langkah benteng C2. Nah, di sini hitam mengancam benteng ke D2, mengalihkan penjagaan menteri dari gajah, maka menteri harus ke D1, lalu gajah ke D3 ya, mengancam gajah 3 kali. Ya, jadi di sini putih harus menambah penjagaan gajahnya dengan benteng ke E1. Nah, tapi langkah ini juga mempersempit pergerakan menterinya, dan Alexandra Goryachkina lagi-lagi langsung memanfaatkan itu dengan langkah B5, mengambil kontrol pada petak A4 untuk mendapatkan menterinya. Dan jika putih mengabaikan ancaman ini, misal dia makan pion D5 menyerang menteri, dan sekarang menteri hanya punya 2 petak, dan mau ke petak A1 ataupun C1 hasilnya akan sama. Benteng makan gajah skak, benteng tukar benteng, dan menteri makan menteri. Dan oke, kembali ke posisi. Di sini putih memainkan langkah G4 menyerang gajahnya. Dan sekarang jika benteng ke D2 dimainkan, maka putih cukup menteri tukar benteng, menteri makan menteri, lalu pion makan gajah. Posisi akan menjadi 3 perwira melawan 1 menteri. Jadi di sini Alexandra memundurkan gajahnya ke E6, ancaman terus berlanjut, dan kemudian putih menteri ke D3. Dan sekarang bagaimana jika hitam benteng ke D2? Jawabannya, jika benteng ke D2 dimainkan, maka putih punya langkah benteng ke B1. Sekarang jika menteri bergeser, maka menteri makan pin B5. Itu bukan langkah terbaik. Langkah hitam terbaik di sini adalah benteng makan gajah E2 sekak, menteri tukar benteng, dan menteri makan benteng D1, pion makan pion E5, pion F5, pion makan pion, gajah makan pion. Oke, di sini hitam tidak mendapatkan menteri tapi mendapatkan balik perwiranya. Posisi ini baguslah untuk hitam tentunya ya. Tapi meskipun itu bagus, hitam memilih langkah lain yang jauh lebih bagus dari langkah ini, yaitu langkah E4 mengancam menteri. Lalu pion F makan pion E4 dan gajah ke E4. Nah, di sini hitam berhasil mendapatkan pion G, merusak formasi pion pada sayap raja putih, dan dengan segera dia juga akan mendapatkan balik perwiranya. Karena ancaman berikutnya adalah pion makan pion di E4, mengalihkan penjagaan menteri dari gajah, lalu benteng makan gajah. Dan betul, di sini putih bisa memakan pion D5 terlebih dahulu, tapi itu nggak membantu juga. Misal pion makan pion D5, benteng ke D2, menteri ke E4, dan benteng akan mendapatkan gajah. Ya, jadi putih dibandingkan hanya memakan pion, dia memilih langkah yang jauh lebih aktif, lebih berguna. Gajah ke D6, mengaktifkan gajahnya, lalu pion makan pion E4, tentu saja menteri makan pion E4, dan benteng makan gajah E2 sekak, raja ke G3, mengancam gajah, dan ancaman skakmat juga di E8 jadi H5, mencegah keduanya. Menteri ke E8 sekak, raja ke H7, menteri ke E4 sekak, pion ke F5, benteng makan benteng, menteri tukar benteng, dan menteri ke F4. Setelah beberapa penyerangan yang agresif, posisi sekarang sudah berbalik untuk hitam. Hitam sudah unggul 2 pion, dan 2 pion bebas ini tinggal dipromosikan ya. Tapi sebelum promosi pion, hitam menteri ke E1 sekak, menteri menutup, menteri ke A1. Hitam memastikan pion putih tidak bisa bergerak. Lalu hitam gajah ke E7, pion A5 mulai mempromosikan pionnya. Gajah ke D8 menyerang pion, pion maju ke A4, dan gajah ke E7 menghentikan pergerakan pion. Dan hitam kemudian mensupport pion melalui langkah menteri ke C1, gajah ke C5, dan A3. Dan ya, pada posisi ini putih sepertinya ya masuk dalam mode panik ya, panik banget. Dia melakukan blunder
langkah menteri ke A2, dan sudah pasti hitam menteri makan pion E3 sekak, dan pada posisi ini Polina Suvalova akhirnya menyerah. Suvalova menyerah karena hitam akan memenangkan menterinya di A2. Mari kita analisa dari kemungkinan pertama ya, raja ke G2. Jika raja ke G2, hitam menteri ke H3 sekak. Jika raja bergeser ke F2, maka menteri ke H2 sekak dan akan mendapatkan menteri di A2. Jika raja ke G1, maka menteri G3 sekak. Sekarang jika menteri menutup di G2, maka menteri makan menteri, lalu putih mempromosikan pionnya. Nah, jika raja ke F1, maka gajah ke H3 sekak. Setelah raja ke E2, menteri ke G2 sekak. Ya, dia akan mendapatkan menterinya. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, raja ke H2. Langkahnya tetap sama, menteri ke H3 sekak, raja ke G1, dan kita memasuki varian sama, raja ke F1, gajah ke H3 sekak, raja ke E2, menteri ke G2 sekak, dan ya tetap kita akan mendapatkan menterinya ya. Dan oke teman-teman, cukup sudah untuk partai catur kali ini, dan seperti biasa gue akan pamit undur diri. Like video ini jika kalian suka, subscribe jika kalian ingin terus mengikuti video gue. Salam pecinta catur, gens una sumus, kita satu keluarga.